Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Nora Manadi Wijaya dengan NIM 245355102 SV24150. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek Android sederhana yang saya beri nama Disaster App. Ini merupakan acara ke-8 dari pemrograman geospasial perangkat bergerak. Ya, jadi aplikasi ini dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin seperti biasanya dan menerapkan komponen penting seperti recycle view, adapter, dan view binding. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menampilkan daftar bencana alam dan buatan manusia dalam bentuk grid yang rapi. Nah, jadi ketika pengguna ataupun user, ketika kita ingin mengklik salah satu item bencana yang ada di sini, maka akan muncul tools sebagai berikut. You click on tsunami ini, kemudian yang lain juga begitu, dengan demikian akan menyesuaikan. Jadi ini merupakan tools notification yang menampilkan nama bencana yang dipilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme itu sendiri. Jadi aplikasi ini berjalan itu dari satu activity utama, yaitu dari main activity.kt. Ini yang mengatur tampilan dan data. Jadi activity ini memuat sebuah recycler view dari layout activity underscore main.xml. Ya, di sini. Kemudian recycler view ini menampilkan daftar item yang setiap elemennya diatur oleh disaster adapter.kt. Ya, di sini. Jadi adapter ini akan mengambil data dari fungsi generate dummy yang ada di main activity.kt di sini yang menampilkannya ke layout dari setiap item yaitu item disaster XML. Nah, selain itu, data setiap bencana disimpan dalam bentuk data kelas disaster yang mendefinisikan dua atribut yaitu name disaster dan disaster type. Nah, jadi dengan mekanisme ini data dari Kotlin bisa ditampilkan secara dinamis di tampilan Android tanpa menuliskan text view satu persatu secara manual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap script secara detail, kurang lebihnya ya, secara singkat saja dan secara garis besarnya saja, karena waktu juga terbatas. Kita mulai dari yang pertama. Di sini merupakan tab activity underscore main dan XML, yang mana secara keseluruhan layout ini menjadi wadah utama aplikasi. Di dalamnya terdapat recycle view dengan ID RV Disaster, yang akan menampilkan eh, seluruh daftar bencana. Nah, jadi recycle view ini berfungsi seperti daftar dinamis yang menampung banyak data yang bisa digulir tanpa membuat elemen satu persatu secara manual. Orientasi vertikal ini berarti item ditampilkan dari atas ke bawah, namun dalam program nanti akan diubah menjadi grid layout manager sehingga ditampilkan dalam bentuk dua kolom. Kemudian selanjutnya di sini juga ada build.gradle.kts yang mana file ini berisi konfigurasi proyek Android. Nah, bagian pentingnya adalah compile SDK ini, main SDK, dan target SDK ini. Jadi ini menunjukkan proyek menggunakan SDK versi terbaru agar kompatibel dengan Android modern. Nah, kemudian di bagian build features view binding ini, sama dengan true ini menandakan bahwa proyek ini mengaktifkan view binding, yaitu fitur yang membuat kita bisa mengakses elemen layout langsung lewat kode Kotlin tanpa perlu find view by ID. Jadi fitur ini digunakan di semua file Kotlin dalam proyek. Selanjutnya di sini ada disaster.kt. Jadi scriptnya cukup singkat. File ini berisi data class, yaitu struktur data sederhana untuk menyimpan objek. Di sini setiap objek bencana memiliki dua informasi, yaitu name disaster, nama bencananya seperti tsunami atau flood, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada disaster type, yaitu menunjukkan jenis bencana, apakah natural atau man-made atau yang lainnya. Nah, jadi data class ini nantinya akan dikirim ke adapter untuk ditampilkan di lampiran ataupun juga di tampilan. Yang keempat, di sini juga kita ada item underscore disaster.xml, yang mana layout ini mendesain tampilan satu item di dalam recycler view. Di sini kita ada image view, text view, dan juga text view lagi. Kita ada dua.
Nah, setiap item ini memiliki ikon nama bencana dan jenisnya. Constraint layout digunakan pula di sini agar posisi elemen lebih fleksibel. Tampilan hasilnya berupa satu kartu kecil berisi nama seperti tsunami dan natural. Kemudian yang kelima juga ada disaster adapter DKT di sini. Jadi kurang lebihnya tab ini memiliki file yang mengatur bagaimana data ditampilkan di cycle view. Di script ini yang main krusial ada di sini. Harus ini membuat alias tipe fungsi untuk event click agar mudah digunakan di main activity. Kemudian juga ada flash dan seterusnya ini sampai di cycle view. Itu menunjukkan bahwa adapter menerima dua hal, daftar data bencana list disaster, dan fungsi ketika item diklik on click disaster. Lalu di dalam ada on create view folder dengan layout item yang dimuat dengan file binding, dan hasilnya ini nanti akan dikembalikan ke item disaster binding.invalid ini. Kemudian bagian penting yang lainnya itu ada funbin ini, function, yang mana disinilah data setiap bencana diikatkan ke tampilan. Nah, selain itu juga ada event click yang disiapkan agar setiap kali kita mengklik item atau menekan item, fungsi dari main activity ini akan dipanggil dan menampilkan nama bencana yang diklik. Kemudian yang terakhir, main activity DKT. Ini merupakan bagian utama aplikasi yang menggabungkan semua komponen. Seperti bagian ini. Ini mengaktifkan view binding, sehingga kita bisa langsung mengakses elemen dari XML tanpa perlu script find view by ID. Lalu dibuat adapter di bagian file adapter ini, yang artinya data dummy akan dikirim ke adapter, dan ketika item ditekan, maka akan muncul tools dengan nama bencana. Ya, sebagai berikut, seperti yang sudah saya contohkan. Jadi, misalnya jika kita menekan, anggap saja float, nah, maka akan muncul pesan, you click on float. Selanjutnya bagian layout diatur di RV disaster. Dan seterusnya sampai sini. Nah, Recycle View ini diatur menggunakan Grid Layout Manager agar tampil dua kolom seperti galeri. Jadi jika kita ingin tampilan horizontal, ada juga komentar untuk menggunakan Linear Layout Manager. Nah, terakhir fungsi Generate Dummy itu sendiri. Fungsi ini membuat data contoh yang akan ditampilkan pada aplikasi. Jadi saat dijalankan, aplikasi ini akan menampilkan daftar bencana dalam bentuk dua kolom grid. Setiap kotak berisi ikon, nama, dan jenis bencana. Ya, seperti ini tadi, contohnya tsunami, natural, war, man-made, flood, natural, dan seterusnya. Jadi ketika user menekan salah satu kotak, muncul toast message di bagian bawah layer, dan di bawah, intinya di bawah layar ya, teman-teman, menampilkan nama bencana yang diklik. Ya, sebagai kesimpulan, jadi proyek disaster app ini menunjukkan penerapan dasar Recycler View dengan adapter view binding dan juga grid layout manager untuk menampilkan daftar data secara efisien. Selain itu, aplikasi ini juga menerapkan event click untuk berinteraksi dengan user. Konsep seperti ini akan menjadi dasar dari banyak aplikasi Android modern, misalnya daftar produk, berita, ataupun katalog. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tanpa berlama-lama, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.